Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ini orang beriman ini percaya dengan Al-Quran, percaya dengan Harus hadis. yakin itu 100%. Itu kita percaya betul. Dan untuk kita melaksanakan Al-Quran dan hadis itu harus bersatu. Untuk memperjuangkan din harus bersatu. Jadi perintah bersatu itu di Quran itu ada dua. Pertama, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan din bersatu. Yang pertama, yang kedua, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Maksudnya itu kalian laksanakan Quran dan hadis. Jangan berpecah belah atau bersatu kalian. Jadi itu dasar bahwa bersatu itu wajib. Nah, sekarang bagaimana sih contoh bersatu? Setelah kita ini pahami bahwa 114 surah Al-Quran, ya 6.236 ayat dan ribuan hadis, kesimpulannya laksanakan semuanya, jangan pilih-pilih. Berjamaah kalian melaksanakannya. Oh, kalau begitu di mana kita mau berjamaah? Kalau kita hidup di masa Nabi, maka pemimpin jamaah itu namanya Nabi. Disebutlah an-nubuwah. Nabi ngomong bahwa la nabi abadi wa satakunu khulafa. Tidak ada lagi nabi setelahku, tapi penggantiku memimpin adalah khalifah. Maka ketika pemimpinnya khalifah, nama kesatuannya khilafah. Itu sudah selesai. Itu. Adapun nanti silih bergantinya, nanti ada yang kuasa, ada yang dolim-dolim, itu perjalanan. Baiat lagi nanti, ada nanti segantung situasi keadaan-keadaan. Intinya taat Allah, Rasul, khalifah. Ada khalifahnya satu, itu inti. Nah, nanti masalah pakaian lagi. Baju kadang-kadang berbeda-beda tergantung keputusan ulil amri. Adapun nanti masalah ada kepemimpinan ulil amir-amir, itu khalifah dari awal sudah ngomong bahwa yang namanya kemasulan umul qura awal-awal dia sudah ngomong, tidak pernah ada di muka bumi ini. Artinya apa? Bid'ah. Jadi struktur yang saya bikin ini tidak pernah ada. Kalau dulu di zaman Rasul ketika terbentuk di situ, ada di situ diangkat sebagai amir. Terbentuk lagi di suatu tempat, ada di situ penanggung jawab, masing-masing ada. Itu Rasul, tapi bukan namanya seperti itu. Mulkuro, kemasulan, bukan. Nah, itulah urusan Nabi itu. Nah, sekarang ini khalifah diberi wewenang untuk membikin sepanjang tidak bertentangan dengan bukan Al-Quran dan Sunnah. Khaliq la ta'ata li mahluki fi maksyatil khaliq. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk, termasuk kepada khalifah, ketika perintahnya bertentangan dengan Al-Quran, dengan Allah. Tapi sepanjang tidak bertentangan, kata Rasulullah SAW, man ato'ani faqad ata Allah, wa man asoni faqad asallah, wa man ato'a amiri faqad atoni, wa man aso'a amiri faqad asoni. Taat kepadaku berarti taat kepada Allah. Maksiat kepadaku, maksiat kepada Allah. Taat kepada amir pemimpin Islam berarti bukti taat kepadaku. Ingkar kepada amir, maksiat kepada, ingkar kepadaku. Jadi ini ternyata paket. Atiullah wa atiur rasul mutlak. Ulil amri, kalau perintah ulil amri bertentangan dengan khaliq, la ta'ata. Tapi kalau enggak, wajib taat. Meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, tetap kamu taat. Karena siapa yang keluar satu jengkal, jahiliyah. Siapa yang tidak masuk, jahiliyah. Nah, itu kesimpulan. Nah, maka kalau begitu, kita sekarang sudah sepakat semua ini, para mujahid-mujahid ini. Kita tidak cerita sama orang yang cuma berzikir-zikir saja. Kita cerita sama para mujahid. Sepakat bersatu, sepakat semua pemimpinnya khalifah, sepakat. Ya sudah, kalau begitu, di mana kita bersatu? Oh, tidak ada di muka bumi ini khalifah. Ya sudah, kita angkat satu. Harusnya seperti itu. Harus. Kalau tidak ada yang mau, sendirian saya. Kenapa? Sendirian saya tetap nilainya jamaah. Tapi kalau kita sudah berlima, terus tidak mau saja, itu namanya jahil. Maka miniatur dunia adalah masjid. Itu kesimpulannya seperti itu. Nah, kita sekarang ini anggaplah tidak ada kekhalifahan. Anggaplah tidak ada. LDII, ya sebenarnya sih LDII sih sampai tidak pernah mengaku kekhalifahan. Orang awal-awal sudah ketemu. Jamaatul Muslimin pendirinya itu di yang pemimpinnya di Kalimantan sudah saya ketemu. Bukan, kita ini sebenarnya baru saja ngomong khilafah. Dulu bukan.
Jadi yang dari awal khalifah sampai hari itu cuma Khilafatul Muslimin. Hanya itu saja. Nah, sekarang ini ada Khilafatul Muslimin, cuman masalahnya tidak kuasa. Kenapa dia tidak kuasa? Ya karena memulai. Yang namanya dimulai apa-apa, heran kita kalau ada sesuatu dimulai kok berkuasa. Ini semua ini, dunia ini dikuasai. Tidak ada satu petak pun di muka bumi ini tidak ada yang kuasai. Nah, ada orang yang memberitahu, bersatu wajib. Antum cari sana, khalifah sana. Cari khalifahnya. Yang pasti bersatu wajib, cari khalifahnya. 3 tahun keliling. Irfan, awas itu. Keliling cari, siapa? Nggak ada yang mau. Ulama banyaknya di dunia ini, nggak ada yang mau, takut. Ustadz, ini kan Ustadz ini yang bikin konsep. Ini kalau Ustadz ini masih mensuruh cari kita, ini bagaimana ceritanya? Atau ini antum harus tanggung jawab ini. Ya sudah, kalau begitu isi sudah namaku di situ untuk sementara sampai ketemu orang yang betul-betul punya kapasitas untuk itu. Saya mengisi kekosongan. Tulislah nama beliau. Jadi sampai hari ini beliau mencari. Ada ISIS. Khalifah, itu ada di Irak itu. Itu negara. Negara tidak bisa. Dia harus global. Itu tidak lama selesai itu. Tidak lama lagi. Antum coba cari tahu itu di Brunei. Cari jalur ke sana. Karena di sana itu ada wacana ini mengumumkan khilafah. Kalau betul dia umumkan khilafah di sana, kita gabung ke sana. Kita ini tidak punya apa-apa. Siap khalifah. Saya carilah jalur-jalur ke sana. Sebulan kemudian ditelepon, ternyata cerita kosong. Tidak berani juga. Jadi sebenarnya khalifah ini sadar dia bahwa dia itu sebenarnya belum pantas. Jadi kita ini tidak kita tidak fanatik beliau. Sistem ini loh. Ini kekhalifahan ini, Khilafatul Muslimin ini lemah. Cuman tidak ada yang kuat. Kenapa? Karena memulai si struktur itu dari 3. Masa ada orang 3 mengalahkan 7 triliun, 7 miliar? Tidak mungkin. Maka 3 inilah yang merintis. Dan 3 ini namanya tidak bisa lain. Kata Polda, Ustadz, bisakah itu diganti namanya khilafah? Masalahnya kami ini sejak ada ini, Khilafatul Muslimin ini kami pusing ini. Monitor terus, antum harus dikontrol terus. Jadi kalau bisa Ustaz jangan khilafah. Saya bilang kalau ini bukan khilafah saya tidak mau. Kenapa? Karena bersatu itu hanya khilafah. Jadi kalau ada orang dia mengatakan ini tidak sempurna, saya bilang saya paham bahwa ini tidak sempurna. Saya tahu ada yang sempurna. Tidak ada, maka udah saya cerita. Kalau ada yang sempurna, saya lebih dulu ke situ. Orang yang tidak sempurna saya mau kok. Itu ketika orang sepakat bersatu. Yang repot itu kalau kami ini tidak usah bersatu, atau dia bilang kita bersatu saja, tapi kita tidak apa-apa berbeda-beda. Itu bahasa iblis. Bersatu berbeda-beda itu ceritanya bagaimana anak TK saja tidak sepakat bahasa itu. Indonesia bersatu, presidennya 3. Apa itu persatuan macam apa itu? Nah, jadi itulah tadi ya. Insya Allah kita ini semua sudah sepakat. Jadi sebenarnya kesimpulan kita ini sebenarnya kalau ada orang mau mengatakan saya sendirian, itu tidak mungkin. Karena dia pasti ada komunitas. Kayak di sini nih, ada 4 orang. Kita ini togut semua ini, kita ini harus bersatu. Tapi terus gimana Ustaz? Ya pokoknya kita harus ada kesatuan. Kata Nabi kalau kita 3 orang beriman. Antum beriman kan? Kita ini selalu beriman, ini kita ikut antum ini sudah. Ya sudah kalau begitu. Antum yang berjenggot ini, antum kita angkat jadi amirnya. Jangan saya. Kan antum yang punya wacana. Antum yang bangun masjid ini, yang bangun nilanggar. Sudah, antum aja sudah kita angkat jadi pemimpinnya. Maka beliaulah khalifahnya. Itu harus begitu. Tidak bisa, kami bukan khilafah namanya. Bu, kalau antum bukan khilafah, maka akan memunculkan nanti kelompok lain. Dia harus umumkan 3 orang itu, umumkan ke seluruh dunia bahwa kekhalifahan sudah ada. Yang setuju mau, yang tidak setuju tidak apa-apa. Yang pasti dia umumkan. Dan dia harus berani mengatakan bahwa selain kekhalifahan ini batil. Itulah orang-orang mujahid. Bukan, ini sebenarnya tidak sempurna, kami lagi cari dulu. Itu bahasa pengecut namanya. Tidak gentel dia. Maka saya keliling-keliling begini, ini saya cari orang. Ini Khilafatul Muslimin betul tidak sempurna. Ada pembaiat betul, memang ada beberapa yang memang
kurang pas. Antum mau rubah, ayo rubah. Tapi ada khalifahnya tapi. Nggak tuju Abu Bakar Baraja, ya sudah antum diskusi, saya bawa antum ketemu Abu Bakar Baraja, antum jadi khalifahnya. Tapi diskusi dulu. Ini khalifah, ini menawarkan, menerima tawaran. Bukan mau menjadi penguasa, enggak. Jadi kita ini keliling-keliling bukan cuma di sini, di mana-mana kita ini kekhalifahan sudah ada. Kalau antum tidak setuju, kata di Banjarmasin, mentok sudah Ustaz. Kami diskusi itu sudah mentok. Harus ada kesatuan. Jadi kami berdelapan itu kami dialog. Ini kan kita kalau tidak setuju sama kepemimpinan yang dibawa Ustaz itu, kita bikin. Salah satu kita harus jadi khalifahnya. Gimana? Kalau kita bikin, ada nggak yang mau dengan kita? Daripada kita bikin, mending kita ikut dia. Maka gabunglah dia. Jadi sebenarnya ketika dibongkar ayat, dibongkar hadis, kesimpulannya itu bersatu wajib, ada bersatu khilafah. Tidak mau ini bikin, itu sebenarnya kesimpulan. Nggak usah kita cerita kemana-mana, itu bikin habis waktu. Kalau orang betul-betul konsisten dengan dalil, bersatu wajib, nama bersatu khilafah. Tidak setuju ini bikin. Setelah bikin kita lihat nanti. Kalau antum punya kekuasaan ya kita ikut antum. Khalifah juga akan ikut antum. Kenapa? Karena khalifah ngomong. Kalau ada kekhalifahan, kasih tahu kan ke saya. Nah jadi itu sedikit ya. Insya Allah silakan ditanggapi saudaraku. Mudah-mudahan ini. Kalaupun saya nyari ngomong, saya tidak marah. Antum nanti kamu enggak. Saya ini ngomong begini enggak marah saya. Enggak marah. Memang begini saya. Jadi aduh Ustaz, antum marah-marah. Enggak ada marah-marah. Nah, jadi itu ya. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.